Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menuliskan hasil pengamatan tentang sifat-sifat benda, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan, mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Anak-anak, mari kita baca bersama percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin. Balon, angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar percakapan antara balon dan perahu. Sekarang tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Mereka membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Balon bisa menggelembung karena ada udara yang ditiupkan. 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Iya, pintar. Perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena tertiup angin. 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon, seperti plastik yang ditiup, ban yang dipompa, pelampung, dan lain-lain. Anak-anak, setelah membaca percakapan antara balon dan perahu, kalian telah mengenal sifat-sifat angin dan udara. Angin dan udara merupakan benda yang berwujud gas. Agar kalian lebih paham, lakukan pengamatan berikut ini. Pertama, kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, lakukan seperti berikut ini. Tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Udara yang ditiupkan ke dalam balon bentuknya akan berubah menyesuaikan bentuk balon. Sementara udara yang ditiupkan ke dalam kantong plastik bentuknya akan sama dengan kantong plastik. Kesimpulannya adalah udara adalah salah satu contoh benda
yang berwujud gas. Jadi, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Sekarang, mari kita baca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuk udara ketika ditiupkan ke balon adalah, iya pintar, menyesuaikan dengan bentuk balon. 2. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik adalah, iya pintar, menyesuaikan dengan bentuk kantong plastik. 3. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Iya pintar, tidak. Bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik tidak sama. 4. Bagaimana menurutmu sifat udara? Iya pintar. Sifat udara adalah bentuknya mengikuti wadahnya. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Iya, Benny dan teman-teman sedang melakukan permainan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Anak-anak, mari kita membaca bersama aturan di rumah Benny. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain, tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari, membantu pekerjaan orang tua. Pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Dan pukul 9 malam, tidur. Anak-anak, kita telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Kalian juga pasti memiliki beberapa aturan yang harus ditaati di rumah. Sekarang, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kegiatan yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan di rumah. 1. Menonton sampai larut malam. Anak-anak, apakah itu perlu atau
tidak boleh dilakukan ya? Iya, pintar. Tidak boleh dilakukan. 2. Membantu ayah dan ibu. Iya, hebat. Perlu dilakukan. 3. Mengerjakan PR. Iya, pintar. Perlu dilakukan. 4. Bermain dengan curang. Iya, hebat. Tidak boleh dilakukan. 5. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Iya, pintar. Perlu dilakukan. Wah, kalian hebat. Sudah bisa mengelompokkan berbagai hal yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Anak-anak, supaya kalian lebih paham pembelajaran kita hari ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda, menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah, menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Anak-anak, mari kita membaca percakapan antara Benny dan ibunya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Bentuk air seperti pistol mainan, Bu. Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Wujud Benda. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Anak-anak, dari teks tersebut kita dapat menemukan
beberapa kosakata tentang wujud benda. Masing-masing kosakata tersebut memiliki arti atau makna. Ayo kita tuliskan bersama makna atau artinya. Wujud adalah rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Padat, benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair, bersifat seperti air atau encer. Gas, ringan, bersifat seperti udara. Supaya kalian lebih paham lagi, temukan kata yang sesuai dengan makna sebagai berikut. Rupa atau bentuk yang dapat diraba adalah iya. Wujud, bersifat seperti air atau encer. Iya. Cair, ringan, bersifat seperti udara. Iya. Gas, isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Iya, pintar. Ukuran, amatilah benda-benda berikut ini. Manakah yang berwujud padat, cair, atau gas? Benda apakah yang berwujud padat? Apakah minyak? Tidak. Apakah balon? Juga tidak. Apakah lemari? Iya, benar. Lemari berwujud padat. Mana ya benda berwujud cair? Apakah balon berwujud cair? Tidak. Apakah minyak? Iya, pintar. Minyak berwujud cair. Manakah benda yang berwujud gas? Iya, pintar. Balon, benda berwujud gas. Wah, kalian hebat. Amatilah gambar berikut. 1. Apa yang dilakukan Beni dan Edo? Iya, pintar. Beni dan Edo bermain pistol air. 2. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturan dalam bermain pistol air adalah tidak boleh curang, bersikap sportif, dan tidak saling bermusuhan. 3. Apa yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Yang terjadi jika Beni atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain adalah permainan tidak berjalan dengan lancar dan bisa terjadi pertengkaran. 4. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Aturan diperlukan dalam bermain agar permainan berjalan lancar dan menyenangkan. 5. Apa manfaat aturan tersebut? Manfaat aturan tersebut adalah agar permainan berjalan lancar, menyenangkan, dan tidak terjadi kecurangan. Anak-anak, sekarang perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Beni. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan.
Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan adalah hidup menjadi tidak teratur. Anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam mengingat perkalian, ayo kita nyanyikan bersama lagu berjudul Belajar Perkalian dengan irama lagu becak. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Dari lagu tersebut, 3 dikali 1 sama artinya satunya ada 3. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. 2 dikali 5 sama artinya 5-nya ada 2. Sehingga 5 ditambah 5 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama artinya dengan menjumlahkan angka 2 sebanyak 4 kali. Sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Kita hitung bersama ya. 2 tambah 2 4. Tambah 2 6. Tambah 2 8. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 7 sama artinya dengan menjumlahkan angka 7 sebanyak 5 kali. Sehingga 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kita hitung bersama ya. 7 tambah 7 14. Tambah 7 21. Tambah 7 28. Tambah 7 35. Sehingga 5 dikali 7 sama dengan 35. Mudah kan anak-anak? Supaya kalian lebih paham lagi, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.